warahmatullahi wabarakatuh. Halo biologis, bertemu lagi dengan saya Deva Korina dengan NIM 134619002 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini kita mau membahas apa ya? Eits, jangan di skip dulu ya. Yuk langsung aja kita let's go. Wah, ada pertunjukan apa nih? Oh, ternyata ada pertunjukan ular. Unik dan cukup menegangkan, bukan? Tapi ada satu pertanyaan menarik nih. Kenapa ya ular sering menjulurkan lidahnya? Ular adalah salah satu hewan yang memiliki indera penglihatan yang kurang baik. Begitu juga dengan pendengarannya yang sangat terbatas. Lalu bagaimana ya ular dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya? Yuk simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ular memiliki indera penciuman yang sangat baik, tidak seperti manusia yang menggunakan hidungnya untuk membawi. Ular biasanya menggunakan lidahnya yang bercabang menjadi dua untuk mencium bau lingkungan di sekitarnya, kemudian merasakan adanya keberadaan mangsa, dan mengenali kemungkinan adanya bahaya dari predator. Ular bisa mengumpulkan molekul bau dalam kelembapan yang berada di udara sekitar ketika menjulurkan lidahnya. Ular juga memiliki suatu organ yang menjadi salah satu ciri khasnya loh, yaitu pit organ. Nah, ketika ular menjulurkan lidahnya, molekul bau akan terbawa ke arah dalam, sehingga molekul bau tersebut terbawa oleh udara dan masuk melalui pit organ. Nah, selanjutnya lidah akan masuk ke dalam rongga mulut bagian atas tempat organ kemoreseptor itu berada. Nah, organ kemoreseptor tersebut adalah organ Jacobson atau organ vomeronasal. Nah, organ ini berfungsi sebagai reseptor kimia yang terletak di bagian langit-langit pada mulut ular. Ketika lidah ditarik ke dalam dan kemudian akan mentransferkan molekul bau ke dalam organ Jacobson, di mana senyawa kimia yang ada pada molekul bau itu kemudian akan terikat dengan reseptor molekul pada organ Jacobson. Lalu, reseptor akan mengirimkan pesan sensorik ke otak ular yang bisa menafsirkan bau tersebut. Misalnya, bau mangsanya seperti tikus. Nah, dalam menafsirkan bau, indera penciuman pada ular kerjanya mirip seperti hidung manusia loh. Nah, dalam menafsirkan bau terdapat silia yang merupakan juluran dari sel saraf sebagai kemoreseptor yang dapat mengikat molekul bau. Nah, silia tersebut ditutupi oleh mukus atau lendir sehingga molekul bau yang ada di udara akan sampai ke silia dan kemudian harus menembus mukus. Nah, agar molekul bau dapat menembus mukus, maka molekul bau harus larut dalam mukus. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat juga protein pengikat molekul bau atau yang disebut sebagai protein reseptor olfaktori, sehingga memudahkan molekul bau atau molekul odoran melekat pada reseptor yang terdapat di membran silia. Nah, ketika molekul odoran sudah melekat pada reseptor protein yang ada di silia, maka protein reseptor olfaktori akan mengaktifasi protein G. Kemudian,
Protein G akan mengaktifasi enzim adenylat siklase yang merupakan enzim yang ada di membran sel dan berfungsi untuk mengubah ATP menjadi siklik adenosin monofosfat. Nah, ketika sudah berubah siklik adenosin monofosfat ini selanjutnya akan merangsang saluran Na+ yang awalnya tertutup karena dalam keadaan polarisasi menjadi terbuka. Nah, ketika saluran Na+ terbuka, maka Na+ akan masuk ke dalam sel. Nah, kemudian terjadilah depolarisasi, berlanjut mengakibatkan timbulnya potensial generator. Nah, sehingga akan merangsang terjadinya potensial aksi dan kemudian dihantarkan dalam bentuk impuls. Impuls akan berjalan ke silia, kemudian diteruskan ke akson lagi dan berlanjut ke badan sel dan diteruskan ke akson lagi, sehingga disebut sebagai neuron bipolar. Nah, kemudian akson akan menjulur sampai ke glomeruli dan menjulur lagi ke badan sel yang akan bersinap dengan nervus olfactorius. Nah, selanjutnya masuk ke lobus frontalis otak di bagian cerebral cortex. Nah, pada lobus frontalis otak, akson akan berkumpul pada satu glomerulus. Misalnya, ketika ular mendeteksi bau tikus, maka akson molekul bau tikus akan berkumpul pada satu glomerulus. Nah, kemudian reseptor akan direpresentasikan pada glomerulus tersebut yang terdapat di lobus frontalis otak. Kemudian ke sistem limbik dan cerebral cortex, sehingga ular dapat mendeteksi bau yang ada di sekitarnya, seperti adanya mangsa ataupun predator. Jadi kesimpulannya adalah ketika ular menjulurkan lidahnya, molekul bau akan terbawa oleh udara ke arah dalam dan masuk melalui pit organ. Selanjutnya, molekul bau masuk ke rongga mulut bagian atas tempat organ kemoreseptor, yaitu organ Jacobson, berada. Kemudian, senyawa kimia yang ada pada molekul bau atau molekul odoran dapat dideteksi apabila larut dalam mukus. Jika sudah larut dalam mukus, selanjutnya melekat pada protein reseptor bau yang akan mengaktifasi protein G. Kemudian, protein G akan mengaktifasi enzim adenylat siklase untuk mengubah ATP menjadi siklik adenosin monofosfat. Selanjutnya, siklik adenosin monofosfat akan merangsang terbukanya saluran Na+, di mana Na+ akan masuk ke dalam sel. Kemudian terjadi depolarisasi berlanjut mengakibatkan timbulnya potensial generator. Nah, kemudian potensial generator berlanjut menjadi potensial aksi dan kemudian dihantarkan dalam bentuk impuls. Impuls akan berjalan ke reseptor, diteruskan ke glomerulus dan lobus olfaktori, kemudian ke sistem limbik dan cerebral cortex. Dan pada akhirnya, ular dapat mendeteksi bau yang berada di sekitarnya. Jadi, alasan ular sering menjulurkan lidahnya adalah untuk mencium bau di lingkungan sekitarnya, merasakan adanya keberadaan mangsa, dan mengenali kemungkinan adanya bahaya dari predator. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.